Anak itu mengangkat tangannya untuk menjawab pertanyaan. Namun saat guru melihat sepatunya rusak, ia menyadari bahwa anak itu miskin. Maka ia mengalihkan pandangan dan memilih murid yang memakai sepatu kulit. Anak ini adalah yang paling miskin di kelas. Keluarganya tinggal di sebuah gubuk. Makan malam mereka hanya dengan satu roti. Ibunya akan memotong roti itu jadi 5 bagian. Namun jumlah makanan ini terlalu sedikit baginya. Ia menghabiskannya dengan cepat. I'm so hungry. I could eat this table. Karena lapar, dia tidak bisa tidur di malam hari. Dan saat jam makan siang, penderitaan anak itu semakin berat. Temannya ada yang makan roti, dan ada yang makan buah. Sambil melihat orang lain menikmati makanannya, anak itu hanya bisa menjilat bibirnya. Pada saat itu, teman sekelas melihat anak itu melirik ke sana kemari. Ia mengejek anak itu. Anak itu tak berani berbicara. Teman sekelas itu bahkan melempar sepotong ayam ke tempat sampah. Go get it. Menghadapi penghinaan seperti itu, anak itu sangat marah. Ia melangkah maju dan memukul teman sekelas itu hingga jatuh. Tak lama, anak itu sadar bahwa ia telah membuat masalah. Ia kabur dari sekolah dengan panik dan tak pernah kembali. Saat ia tumbuh dewasa, ia menjadi petinju amatir. Namun pria itu tak memiliki skill tinju. Semua pukulannya berhasil dihindari oleh lawannya. Akhirnya pria itu dijatuhkan oleh lawan yang lebih kecil. Semua orang menertawakannya dengan puas. Pria itu sangat marah. Detik berikutnya, ia memukul samsak seberat 200 kg hingga lepas. Hal ini menarik perhatian pelatih. Ia menyadari bakat tinju pria itu, hingga ia menjadi pelatih pribadinya. Keduanya mulai berlatih dengan profesional. Pria itu melatih kakinya dengan lompat tali. Ia memukul speedball untuk meningkatkan kecepatan pukulan. Saat pria itu kembali ke atas ring, ia menjatuhkan lawannya dengan satu pukulan. Maka pria itu ingin menjadi juara tinju dunia. Pelatih itu hanya tersenyum. Namun yang tidak diduga siapapun, dengan bakat kekuatannya, setahun kemudian, pria itu menjadi petinju profesional. Pria itu memenangkan 40 pertandingan berturut-turut. Ia benar-benar menjadi sang juara tinju. Namun suatu hari pria itu melihat pria yang bernama Ali mengejeknya. Pria itu marah. Menghadapi orang yang gemar menghina, pria itu menantang Ali. Dalam pertandingan, Ali terus menguras energi pria itu dengan langkah kaki yang lincah. Maka pada ronde ke-8, Ali memanfaatkan kesempatan dan menjatuhkan pria itu. Saat itu juga pria itu menjadi sangat depresi. Di pertandingan, pria itu tiba-tiba pingsan. Saat ia sadar kembali, pria itu berkata ia telah melihat Tuhan dan dilahirkan kembali. Setelahnya, pria itu berubah sepenuhnya. Esok harinya, pria itu dibaptis di sungai. Ia mengucap selamat tinggal pada tinju dan menjadi seorang pendeta. Bertahun-tahun kemudian, pria itu menjadi paman bertubuh gemuk. Ia adalah petinju kelas berat favorit saya, George Foreman. Jadi pertanyaannya, siapakah petinju kelas berat favoritmu?